Happy Super Sunday. Senang banget kita bisa jumpa lagi. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari sejenak tinggalkan setiap aktivitas kita karena kita mau memberikan waktu yang terbaik dan juga hati yang terbaik untuk siap menerima berkat Tuhan pada hari ini. Selamat beribadah.
your presence. There's nothing like your presence. This is where I wanna be. All I want is you. How lovely is your presence. How lovely is your presence.
There's nothing like your presence. Only you, and only you. Hold my life, you hold my life, Jesus, Jesus. Oh, oh, oh. I lift my praise, I lift my praise. Ooh, yeah, yeah. Engkau baik Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Oh, 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 Yesus, sungguh mulia nama-Mu. I surrender, I surrender, I surrender. 'Cause I trust in you, I trust in you, Jesus, Jesus, oh Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. In you I found my peace. I feel relief. You're always here with me. To you I lift my praise. Touch me again. I'll never be the same. Shalom Jemaat Tuhan, baik yang ada di IFJF Padang ataupun IFJF Medan ya. Puji nama Tuhan kita bisa ada di sini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat ada yang berbeda di ibadah kita hari ini, karena hari ini adalah Generation Day. Sebelum kita mulai, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih karena kasih karunia-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Biarlah Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mau belajar bersama, dan biarlah firman yang kami dengar memerdekakan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mulai, saya mau ajak saudara-saudara semua, pegang dulu Alkitabnya masing-masing. Apakah itu Alkitab digital atau Alkitab buku, kita mau deklarasikan deklarasi kita. Ya, 3, 2. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater destiny. Haleluya. Ya, perkenalkan, nama saya Yap Hogi.
biasa dipanggil Ogi. Saya adalah L1 dan juga head coach untuk Departemen Generation di IFJF Padang. Ya, hari ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Saya bisa ada di platform ini untuk berbicara kepada saudara-saudara sekalian. Ya, hari ini saya mau menyampaikan satu topik firman Tuhan yang diberi tema hadiah yang dinantikan. Ya, kalau kita bicara tentang hadiah, siapa sih yang nggak suka hadiah? Ya, semua pasti suka. Kita suka menerima hadiah tanpa terkecuali ya. Saya juga suka menerima hadiah. Nah, karena setiap orang pada dasarnya suka menerima hadiah, saya mau kasih tahu bahwa ya, Tuhan sudah menyiapkan satu hadiah yang paling istimewa untuk kita. Bahkan hadiah ini sudah dinanti-nantikan sejak dulu kala. Diteliti oleh para nabi, dinubuatkan, dan saya katakan hadiah ini saat ini sudah kita dapatkan. Ya. Apa hadiah itu? Hadiah itu adalah kasih karunia atau grace. Nah, mari kita buka di 1 Petrus ya. Pasal 1 ayatnya yang ke-10, saya bacakan di sana dikatakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Kasih karunia yang sudah kita dapat ini sudah diteliti, sudah dinubuatkan dan dipelajari dengan sesama oleh nabi-nabi yang ada sebelumnya. Tetapi kata-kata kasih karunia ini terlalu familiar, betul ya? Grace ini terlalu sering kita dengar, terlalu akrab di telinga kita. Nah, celakanya karena terlalu familiar, kadang kita lupa betapa pentingnya dan betapa besarnya nilai dari kasih karunia ini. Ya, tandanya kalau kita sudah lupa adalah kalau kita masih bisa bersungut-sungut, kalau kita masih bisa tidak bersyukur, kalau kita masih bisa komplain, ya, artinya kita sudah lupa value dari kasih karunia ini. Nah, saya mau cerita sedikit pengalaman pribadi saya ya, ketika waktu itu saya masih remaja ya. Ya. Ini benar-benar terjadi ya. Waktu itu di ibadah pemuda ya, kalau dulu namanya adalah GOL ya. Biasa kalau kita acara Natal pasti ada namanya tukar kado, betul ya? Kita beli masing-masing kado dengan nilai yang sudah ditentukan, terus kita bungkus sama kertas koran, kemudian kita tukar. Dan kita pastikan kita nggak dapat hadiah yang punya kita sendiri. Nah, itu kami lakukan dulu. Dan ada seorang teman, dia mendapatkan hadiah yang betul-betul tidak sesuai dengan, maksudnya hadiahnya betul-betul luar biasa ya. Kenapa saya bilang? Karena saya lihat ekspresi teman saya ini kaget, shock gitu kan. Mungkin ada sedikit trauma. Nah, kalau kita lihat ekspresi seperti itu, kita jadi bertanya-tanya, ini hadiah apa sih yang didapat? Nah, kami semua penasaran. Terus kami tanya, hadiahnya apa sih? Ternyata setelah kami tahu hadiahnya, kami punya ekspresi yang sama. Ya. Kami juga kaget, kami juga shock. Saudara-saudara tahu hadiahnya apa? Hadiahnya adalah baju renang wanita. Bekas dan dalam keadaan basah. Seperti baru dipakai. Kaget nggak? Ya. Setelah ditelusuri, ternyata yang memberikan memang mengalami sedikit kurang sehat ya di dalam mentalnya. Jadi maklum dia memberi hadiah yang aneh. Tetapi teman saya yang menerima hadiah ini, ya, nggak sesuai dengan ekspektasinya dan dia nggak butuh karena dia tuh cowok. Betul ya? Nah, kenapa saya cerita kejadian ini? Karena kadangkala ketika kita menerima kasih karunia ini, sikap kita sama seperti sikap teman saya ini. Ketika dia menerima hadiah, yaitu baju renang bekas ini. Sikap yang sama seperti apa? Kita merasa
ini tidak sesuai ekspektasi kita dan kita merasa nggak butuh. Nah, ini bahaya, saudara-saudara. Di dalam kitab Pengkhotbah, Salomo mengatakan bahwa di bawah matahari ini segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, betul ya? Ada masa yang baik, ada masa yang tidak baik. Nah, itu benar. Nah, saya mau ingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, cerita tentang ketika Yesus memulai pelayanannya. Yesus ketika dia memulai pelayanan, dia berpuasa 40 hari, 40 malam ya di padang gurun. Dan ketika itu apa yang terjadi? Yesus dicobai oleh iblis, betul ya? Pencobaan pertama adalah kata iblis, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Pencobaan pertama itu tentang makanan. Ya, makanan ini melambangkan berkat. Jadi pencobaan pertama itu tentang berkat. Lalu pencobaan kedua itu tentang kedudukan, tentang tahta. Karena ketika itu iblis bilang, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, malaikat-malaikat akan menyambut. Ya, itu tentang posisi, tentang kedudukan. Lalu pencobaan ketiga itu tentang kekuasaan, tentang otoritas. Karena iblis bilang kepada Tuhan Yesus, kalau engkau sujud kepadaku, seluruh dunia katanya akan diberikan. Nah, 3 hal ini yang poin-poin yang iblis lakukan untuk mencoba Yesus. 3 hal ini adalah apa yang ditawarkan dunia saat ini kepada kita. Nah, kita bersyukur waktu itu yang dicobai Tuhan Yesus. Ya. Kalau waktu itu yang dicobai kita, saya mungkin nggak perlu 3 poin ya. Pencobaan pertama, kedua mungkin saya udah gugur. Nah, karena apa? Karena yang pencobaan-pencobaan tadi, itu isi doa kita setiap hari. Siapa di sini yang nggak berdoa untuk berkat? Siapa di sini yang nggak berdoa untuk pekerjaan kita mendapat kedudukan yang baik? Siapa yang di sini berdoa, saya mau jadi ekor, nggak mau jadi kepala? Ada. Kita berdoa pasti saya mau jadi kepala, saya mau berkuasa, saya nggak mau jadi ekor. Dan itu nggak salah ya, karena saya berdoa seperti itu. Itu nggak salah karena kita berdoa seperti itu. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah itu semua perkara dunia. Dan perkara dunia ada hukum dunia, yaitu tadi segala sesuatu ada masanya. Kalau fokus kita kepada hal dunia, pada masa kita dalam keadaan baik, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kasih persembahan syukur. Tapi pada masa yang buruk, kita bakal komplain sama Tuhan. Kalau fokus kita adalah hadiah-hadiah yang ditawarkan dunia. Tetapi berbeda halnya dengan kasih karunia. Kasih karunia ini dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 4 ya, adalah bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kasih karunia itu sesuatu yang abadi. Kalau sesuatu yang abadi itu nggak ada masanya, ya. Dan itu nggak di bawah matahari lagi. Jelas di sini dikatakan tersimpan di surga. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, apapun keadaan kita tidak mempengaruhi kasih karunia. Ketika kita dalam keadaan baik, kita bisa bersyukur sama Tuhan atas kasih karunia-Nya. Ketika keadaan kita tidak baik, kita juga bisa bersyukur karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Nah, apa sih ya? Kan kita bilang amazing grace. Apa sih yang amazing dari grace ini? Apa hebatnya sih hadiah yang kita nantikan ini? Nah, saya mau cerita ya, dampak kasih karunia dalam hidup kita. Yang pertama adalah kasih karunia menyempurnakan kita. Ya, kasih karunia menyempurnakan kita. Saya yakin semua
jemaat Tuhan yang baik di IFJF Padang ataupun Medan, kita pasti tahu ya di dalam Injil Matius, terutama di pasal yang ke-5, itu ada satu perikop besar yang diberi judul apa? Khotbah di atas bukit. Betul ya? Di situ Yesus mengajar dan pengajaran yang luar biasa yang bisa kita dapat. Ya. Dan yang paling melekat ya, paling populer mungkin, paling viral mungkin ya bisa kita katakan, itu ada di dalam ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-30 ya. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Kata Tuhan, kalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkellah. Kalau tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, potonglah. Kenapa tidak kita lakukan? Ya. Ini kan perintah Tuhan Yesus. Kalau kita lakukan ini, percayalah Bapak Ibu, ya, bapak-bapak semua sudah nggak punya mata gitu, udah dicongkel semua. Bukan bapak-bapak di IFJF ya. Saya tahu bapak-bapak di IFJF Padang dan IFJF Medan itu hati dan matanya tertuju sama Tuhan. Amin. Ini bapak-bapak di tempat lain. Nah, ini hal yang nggak mungkin kita lakukan. Ya, kalau memandang perempuan itu sebentar atau itu hitungan detik, betul nggak? Kita nggak mungkin ya kalau jalan di mall misalnya, mandang wanita, kita pandang sampai ya kemana dia pergi. Nggak mungkin kan? Pasti ya leher kita tetap tegak ya, cuma bola mata aja yang gerak ya. Bapak-bapak pasti lebih pengalaman dari saya gitu ya. Apalagi kalau kita di jalan, di dalam mall misalnya, di sebelah istri kita. Ketahuan sama istri. Nah, papa, tadi lihat itu kan, kamu berzina. Sini mata kamu tak congkel. Ya. Jadi ibu-ibu di dalam tasnya nggak lagi bawa peralatan make up ya, ada alat pencongkel mata juga. Terus kalau anak kita ngambil duit dalam dompet mamanya, kamu mencuri ya nak, ya sini papa potong tangannya. Nggak mungkin kita lakukan ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal seperti ini? Terutama di dalam pasal yang ke-5 ini. Tuhan Yesus sebenarnya mau menunjukkan sama kita semua, waktu itu sama orang Farisi, sama ahli Taurat, bahwa apa? Standar Tauratnya Tuhan itu beda dari yang kita tahu. Kadang kita suka ubah sendiri standarnya Tuhan. Orang Farisi, ahli Taurat suka membuat Taurat yang manageable, yang bisa dilakukan. Ya, berzina itu kalau secara fisik berzina. Tuhan bilang enggak. Melihat dan mengingini aja udah berzina. Membunuh, kata orang ahli Taurat, itu kita menghilangkan nyawa orang. Tuhan bilang enggak. Marah aja sama temanmu, kamu sudah membunuh. Nah, kalau sesuai dengan standar Tuhan ini, kita ini semua adalah pembunuh dan penzina. Artinya apa, Bapak Ibu? Gak ada perbuatan kita yang bisa menolong kita. Kita nggak bisa melakukan apapun kalau menurut standarnya Tuhan. Kita semua gagal. Ya. Tetapi di dalam pasal 5, ya, ayat yang terakhir Tuhan bilang, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana cara kita bisa sempurna? Kalau kita nggak bisa melakukan hal-hal yang tadi, nggak mungkin kita bisa lakukan. Ya, kasih karunialah Bapak Ibu yang menyempurnakan kita. Kenapa? Karena perbuatan zina kita, dosa, pelanggaran kita semua udah dipaku di kayu salib. Ya, Tuhan memandang kita tidak lagi memandang dosa kita, tapi yang dipandang adalah kasih karunia melalui
Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh kasih karunia menyempurnakan kita. Makanya setiap minggu kita melakukan deklarasi ya bahwa saya diselamatkan bukan oleh perbuatan tetapi oleh kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia menyempurnakan kita. Yang kedua, kasih karunia membawa pertobatan. Nah, ini sering dibalik-balik. Kenapa saya bilang sering dibalik? Bertobat dulu kamu baru dapat kasih karunia. Kedengarannya benar kan? Tapi ini salah ya. Ini salah. Kenapa saya katakan? Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan di sana, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Yesus disalib bagi kita ketika kita ini masih berdosa. Jadi nggak mungkin ya, Yesus sebelum disalib, tunggu. Si A belum bertobat. Si B belum bertobat. Si C masih berbuat dosa. Tidak. Ya, ketika kita masih berdosa, Ia sudah memberikan kepada kita kasih karunia itu. Dan kasih karunia itulah yang membawa kita kepada pertobatan. Amin. Nah, semua pasti ingat cerita ketika Yesus disalib. Di sana ada 2 orang penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus, betul ya? Nah, 2 orang penjahat ini disalib bukan untuk menebus dosa kita juga. Ya. Mereka disalib karena mereka memang melakukan kriminal, mereka memang penjahat, mereka memang bersalah. Nah, satu dari 2 penjahat ini bilang sama Tuhan, ingatlah aku. Ya, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Apa yang Tuhan Yesus jawab? Oke, tunggu dulu ya. Ikut dulu. I grow, I'm saved. Minimal I serve ya. Harus dibaptis dulu, harus covenant dulu. Apakah itu yang Tuhan bilang? Enggak. Tuhan bilang saat ini juga kamu bersama-sama aku di Firdaus. Ya. Kita sudah menerima kasih karunia itu. Sama seperti matahari bersinar bagi orang yang baik, bagi orang yang tidak baik, bagi semua orang, kasih karunia juga diberikan bagi semua orang, tidak peduli latar belakang. Hanya apakah kita menerima atau tidak. Nah, kalau kebetulan pada hari ini ada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ya, yang baru mendengar tentang ini, saya mau katakan bahwa kasih karunia sudah diberikan untuk saudara. Hari ini kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima dalam hati, mengaku dalam mulut bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan mendapatkan pengampunan dan pertobatan akan mengikuti setelah itu. Jadi kasih karunia ya menyempurnakan kita, dan kasih karunia juga membawa kita dalam pertobatan. Yang terakhir, kasih karunia memberikan kita kemerdekaan dari dosa. Sekali lagi ini sering dibalik ya. Ada yang bilang, wah kasih karunia ini membuat kita merdeka berbuat dosa. Salah ya. Bukan merdeka berbuat dosa, tetapi merdeka dari dosa. Ya, saya ketika lahir, semua manusia ketika lahir, kita ini membawa label orang berdosa. Ketika kita lahir dari bayi, kita sudah ada label orang berdosa. Dan label itu nggak bisa kita angkat bagaimanapun caranya. Ya, barulah ketika kita menerima kasih karunia ini, itulah pertama kalinya label berdosa itu diangkat dari kita. Kita nggak lagi jadi orang berdosa. Ya, kita merdeka dari dosa yang dicapkan kepada kita. Nah, kalau kita sudah merdeka dari dosa, kalau kita sudah diangkat dari lumpur dan kita sudah bersih, kita nggak bakal mau lagi masuk dalam lumpur itu, betul ya? Ya mungkin dalam perjalanannya ada saatnya kita jatuh, ada saatnya kita kilaf juga. Tetapi kita akan sedapat mungkin ya
Itu yang saya bilang tadi. Kasih karunia ini membawa pertobatan setiap hari. Kita pasti ingin lepas. Kita nggak ingin lama-lama dalam keadaan berdosa. Betul ya? Ya, kasih karunia membuat kita merdeka dari dosa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, ya, terima hadiah ini. Ya. Gak ada yang bisa menggantikan, gak ada yang bisa sebanding dengan nilai kasih karunia yang Tuhan berikan. Ya. Kasih karunia ini gak bisa kita raih, gak bisa kita beli, gak bisa kita upayakan. Ya. Hanya kasih karunia-lah yang bisa menyelamatkan kita. Amal ibadah kita gak bisa membawa kita kepada Bapa di surga. Gak bisa menyempurnakan kita, tetapi kasih karunia mengangkat kita dari lumpur dosa. Karena itu ini adalah hadiah yang dinantikan untuk kita. Hari ini mari kita ingat kembali, ya. Mari kita renungkan kembali. Mari kita berdoa dan bersyukur. Mengerti kembali arti kasih karunia ini, ya, supaya nggak lagi kita sepelekan. Kalau kita bersyukur dan kita mengerti bahwa kasih karunia ini luar biasa dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, keadaan apapun, walaupun seperti keadaan saat ini, ya, COVID-19 dan banyak hal buruk yang kita dengar, itu nggak mempengaruhi hati kita, karena kita tahu, ya, kita udah dapat kasih karunia Tuhan, dan itu lebih daripada segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Kau berikan, ya Tuhan. Hadiah yang kami telah nanti-nantikan, Tuhan. Yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelum kami, Tuhan. Dan kami bersyukur, Tuhan. Dalam kehidupan kami, kami bisa mendengar, mengenal, merasakan, Tuhan, kasih karunia yang Kau berikan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau sudah mengangkat kami, tidak lagi dalam keadaan berdosa, Tuhan, tapi Engkau menyempurnakan kami, sehingga kami layak, Tuhan, datang ke dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, agar setiap hari ada pertobatan, Tuhan, karena kami sudah lebih dulu, Tuhan, menerima kasih karunia-Mu. Dan biarlah, Tuhan, ini menjadi kekuatan kami, menjadi support kami, sehingga apapun yang kami hadapi ke depan, Tuhan, tidak ada keluhan dalam mulut kami, tidak ada komplain keluar dari mulut kami, yang ada hanya ucapan syukur pada kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you all. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak TYC, ya, Generation, di mana hari ini adalah ibadah yang spesial, yaitu yang sudah dilayani oleh Yap Hogi sebagai Head Generation IFJ Padang. Terima kasih untuk Ogi yang sudah melayani, membagikan berkat firman Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa yaitu generasi daripada penerus daripada gereja Tuhan, bahkan bangsa ini, yaitu anak-anak muda yang kita boleh persiapkan, teen, youth, and college student, bahkan dari kids raku, untuk menjadi yaitu seperti anak panah di tangan pahlawan yang boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan bagi bangsa-bangsa. Mari kita akan mengucap syukur, berdoa, ya, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini. Firman-Mu, ya Tuhan Yesus, yang boleh mengubahkan hidup kami, ya Bapa, di mana kami boleh menerima hadiah yang terindah yang daripada Tuhan, yang kami nantikan, yaitu kasih karunia yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini, Tuhan. Engkau yang mengangkat mereka di atas bangsa-bangsa. Engkau yang menuntun setiap kehidupan mereka. Tuhan, Kau yang memegang kehidupan mereka dengan tangan kanan-Mu yang perkasa, yang membawa mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga daripada jemaat-Mu. Engkau memberkati dengan kedamaian, dengan kerukunan, ketentraman, bahkan kebahagiaan daripada Tuhan. Berkati Tuhan untuk anak-anak muda, teen, youth, and college student, bahkan anak-anak kids yang ada.
menjadi Tuhan Yesus anak panah di tangan pahlawan, generasi penerus bagi gerejamu, bahkan bagi bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami dedikasikan hidup kami, keluarga kami Tuhan, dan masa depan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday. Thank you untuk jemaat Tuhan yang sudah mengikuti online service IFGF Padang dari awal hingga akhir. Saya percaya setiap firman Tuhan dan penyembahan yang boleh kita dengar pada hari ini dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kita dan membawa perjalanan iman kita semakin luar biasa. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali mengikuti online service IFGF Padang. Welcome, Anda adalah bagian dari keluarga IFGF Padang. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi bagi kita semua. Yang pertama, minggu depan kita akan melaksanakan ibadah spesial Vision Sunday dan akan dilayani oleh Pastor Indra. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mengikuti seluruh akun sosial media gereja kita agar terus mendapatkan update informasi mengenai IFGF Padang. Oh iya, minggu depan kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami himbau Bapak Ibu Saudara-saudari agar menyiapkan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Yang kedua, hari ini pukul 10 pagi akan ada online service kids di YouTube channel IFGF Kids. Dihimbau bagi Bapak Ibu yang memiliki anak agar dapat mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti online service tersebut. Yang ketiga, setiap Sabtu kita juga melaksanakan online service TYC di YouTube channel IFGF TYC Padang. Bagi saudara-saudari yang memiliki rentang usia antara SMP sampai dengan kuliah, dihimbau untuk mengikuti online service tersebut. Yang keempat, doa malam juga tetap dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 7 malam menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup IFGF Padang setiap minggunya. Yang kelima, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, buah sulung dan ucapan syukur, dapat mentransfernya ke rekening berikut ini atas nama IFGF GC Padang. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. See you and God bless you.